Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya mulai agak kecewa Kaisang ya, karena ditawarkan sana sini begitu kan ya, tidak laku. Apakah seperti itu begitu kan ya? Mereka membantah terkait pernyataan PKS ya, sekretaris PKS yang menyatakan bahwa seorang Jokowi menyodorkan Kaisang ke beberapa parpol atau ke beberapa partai. Dan disitulah ya, karena mungkin salah satu Kaisang tidak terima bahwa apa yang disodorkan itu ya tidak sesuai dengan kenyataan katanya begitu. Maka Kaisang mulai memberikan statement di situ, agak melawan sih sebenarnya. Ya, mereka mengatakan, wah jangan berbohong lah, kata Kaisang. Jangan berbohong dan menyebarkan ya berita-berita bohong. Pak Jokowi tidak pernah ya menyodorkan namanya atau nama Kaisang ke beberapa parpol katanya, ke beberapa partai katanya. Apakah seperti itu? Siapa yang harus kita percaya? Apakah Kaisang? Apakah Sekjen PKS? Kalau saya sih lebih percaya kepada Sekjen PKS karena mereka politisi lama mereka begitu kan. Mereka tahu ya gerak-gerik yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi di situ. Makanya saya berasumsi ya, saya pribadi lebih percaya kepada PKS dibandingkan dengan Kaisang. Selama Kaisang ya terah Jokowi lah begitu, ngomong apa aja masyarakat sudah tidak begitu percaya. Ini luar biasa begitu. Makanya hal-hal inilah yang kemudian Kaisang agak marah, agak nada tinggi begitu kan ya. Ini jangan-jangan sekjen ini sekjen PKS ini jangan-jangan bohong atau bagaimana katanya begitu. Tapi ya sampai-sampai begitu kan ya, Saiful Mujani ya, Richard punya survei di situ sampai mengomentari, emang lu bisa dipercaya? Seorang lembaga survei masih mempercayai, masih berkomentar seperti itu begitu kan. Dalam artian ya masyarakat sudah tidak begitu banyak yang kemudian percaya terhadap Kaisang begitu. Makanya saya berasumsi bahwa wah Kaisang ini kalau dipilih begitu kan ya, kalau memilih siapa sih yang lebih percaya, mending ya percaya kepada Sekjen PKS begitu. Kadang aneh kok satu keluarga ini kayak harus menjabat semua dalam pemerintahan. Kok masih ada saja yang mau dipilih? Jelas-jelas mereka sudah obok-obok konstitusi demi keluarga. Bayangkan, lihat saja realitasnya sekarang. Banyak ya masyarakat dan para buruh di-PHK secara massal. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang kemudian mengelola pemerintah saat ini begitu kan ya. Ya, realitasnya kan sudah jelas di situ. Makanya sampai-sampai seorang Jokowi itu ya saking sulitnya untuk pekerjaan bangsa kita. Ya, saking sulitnya makanya seorang Jokowi mencarikan pekerjaan untuk anaknya, menjadi wali kota, terus kemudian menjadi wakil presiden, katanya kabarnya akan menjadi wakil gubernur dan sebagainya. Ini guyonan oleh beberapa komedian. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang dalam pernyataan itu begitu kan, mungkin Kaisang tidak begitu pengalaman begitu ya, karena bagaimana menyodorkan ini dan itu, tidak mungkin lah ya seorang Kaisang tiba-tiba muncul di internal partai Gerindra tanpa ada bisikan-bisikan itu. Tidak mungkinlah muncul di di beberapa internal Nasdem kalau tidak ada bisikan-bisikan itu. Dan bisikan-bisikan itu pastinya ada hubungannya dengan Jokowi. Dan itu kalau secara secara pengamatan saya, makanya ya kalau Kaisang dibiarkan sendiri, saya kira tidak akan menjadi apa-apa di situ begitu. Lah di Pilpres saja nggak berani sendirian. Buktinya di setiap baliho yang minta ditemenin sama bapaknya. Ini komentar dari netizen begitu kan. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya melihat dari pernyataan si Kaisang, kalau semisalnya ya masih tidak mau istilahnya tidak mau di justice seperti itu begitu karena anaknya Jokowi begitu, makanya jangan dong yang kemudian mencalonkan diri begitu kan ya. Karena apa? Semakin Kaisang mencalonkan diri, semakin pula ada cawi-cawi yang kuat untuk seorang Jokowi. Ya, orang akan menganggap seperti itu. Makanya saya pribadi lebih percaya kepada kepada
Sekjen PKS begitu kan ya, Abu Bakar di situ begitu dibandingkan dengan Kaisang. Saya kira ini yang akan mungkin begitu kan ya, yang menawarkan PKS ya, yang kemarin itu katanya PKS ditawari wakil, ya mungkin salah satunya ini, mungkin kita tidak tahu begitu kan. Makanya saya pribadi berasumsi wah ini kalau memang ini terjadi wah kacau begitu kan. Mari kita baca ini. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep membantah Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebutkan Presiden Joko Widodo menyodorkan namanya ke sejumlah parpol untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta. Kaisang menegaskan apa yang Abu Bakar sampaikan adalah merupakan kebohongan publik. Wah, dia mengatakan bahwa bercerita, wah ini bohong. Katanya, wah ini bohong. Tapi pada kenyataannya, dengan adanya cawe-cawe itu justru ya semakin menunjukkan bahwa Kaisang itu memang benar-benar dipromosikan begitu kan. Makanya saya pribadi seperti Kaisang itu tidak perlulah menanggapi soal itu. Karena apa? Semakin menanggapi, semakin banyak orang yang tidak begitu percaya terhadap Kaisang. Walaupun mereka membantah apapun, karena ini dalam dunia politik biasa begitu. Makanya ya pasti nanti ya dikit-dikit ada yang melaporkan, dikit-dikit ada yang melaporkan sana sini. Itulah negara kita begitu. Makanya orang berspekulasi apapun mungkin salah satunya ingin menyodorkan, tapi mungkin tidak lewat Kaisang, mungkin lewat yang lain ya, berbicara dengan Abu Bakar Al-Habsyi di situ. Ya karena yang ngomong ini adalah partai PKS, di dalamnya itu adalah menjadi kader, baru saya percaya. Ya kecuali ada orang yang kemudian seperti Rocky Gerung misalnya, seperti yang lain berbicara itu. Tapi kan kalau bukan partai saya kira mungkin agak kurang begitu percaya. Karena ini adalah partai, tahu mereka ya semuanya itu melalui sekjen, melalui sekretaris apapun, membicarakan koalisi, membicarakan ini, membicarakan itu melalui sekretaris. Tidak mungkinlah melewati langsung kepada ketua umumnya, tidak mungkin mereka. Makanya ya entah komunikasi apa yang kemudian mereka amati di situ, mungkin orang akan melihat ya apakah dari beberapa orang begitu kan ya. Mungkin ada orang yang mengaku atas nama Jokowi kan begitu. Maka Pak Sekjen itu ya PKS katanya Kaisang bercerita dia tidak sesuai dengan fakta. Silahkan tanya kepada seorang Jokowi. Kita cek kepada seorang Jokowi katanya. Nampaknya ya Kaisang mulai ketar-ketir sana sini begitu kan ya. Biar tidak dianggap sebagai trah dari seorang Jokowi begitu. Maka sementara itu Kaisang meminta kontestasi pilkada dijauhkan dari penyebaran berita bohong ya. Kalau sudah pencitraan sana sini gimana? Ini banyak sekali pro dan kontra di situ. Makanya sebelumnya sekretaris jenderal ya Partai Keadilan Sejahtera PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama putranya atau nama Kaisang ya untuk merebutkan ya di Pilkada DKI Jakarta ke beberapa parpol. Nah, siapa yang harus kita percaya? Makanya begitu banyak tawaran-tawaran yang kemudian Anies Kaisang lah, Sohibul Iman Kaisang lah, Ridwan Kamil Kaisang lah. Kenapa nama-nama Kaisang itu selalu muncul di nama-nama nama-nama pilgub itu begitu kan? Makanya ya orang kalau menyodorkan si Kaisang siapa mereka? Kan begitu seharusnya ya. Tidak mungkin lah dari Kaisang sendiri lalu kemudian menyodorkan ini, menyodorkan itu. Kaisang kan baru begitu kan dalam dunia politik. Pasti orang-orang ya entah orang-orang Jokowi, entah pihak istana atau siapa begitu. Makanya saya pribadi ya pernyataan Kaisang justru mereka blunder. Justru seharusnya tidak membantah ini semua begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.